Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu, remaja, apostol, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Baiklah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk minggu ini bagi kita, yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih juga akan mengikutinya, baik yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan hari ini. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keputusan meninggalkan zona nyaman kehidupan untuk pergi ke suatu tempat yang belum diketahui dengan pasti adalah suatu keputusan iman yang luar biasa. Kalau saudara berani mengambil suatu keputusan, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kesenangan, kebahagiaan yang sudah saudara miliki, dan saudara pergi ke satu tempat yang tidak jelas, belum jelas tempatnya, tujuannya di mana, perjalanannya bagaimana, cara ke sana bagaimana, nggak jelas. Tetapi saudara berani memutuskan untuk melangkah ke sana, itu adalah suatu keputusan iman yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, itulah keputusan iman yang dikerjakan, yang dilakukan, diambil oleh Abraham. Kita semua tahu bahwa Allah memanggil Abraham dan memberikan perintah. Ada perintah. Allah memanggil dan memberikan perintah kepada Abraham. Perintahnya jelas, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang sudah kita baca tadi. Perintahnya adalah pergilah dari negerimu. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang mana? Tidak ada Tuhan beritahukan kepada Abraham. Tetapi Abraham mau pergi dan melakukan perintah itu. Lalu kemudian setelah perintah itu adalah janji. Ada janji, ada berkat. Janji yang dikerjakan Allah dalam kehidupan Abraham. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ketika kita berpikir, oh Abraham ini begitu dia sudah ada di zona nyaman, pasti dia sudah punya kehidupan yang mapan. Karena firman Tuhan mengatakan ketika Allah memanggil dia berumur 75 tahun.
Saudara-saudara yang terkasih, ketika itu umur 75 tahun itu adalah umur yang sudah matang. Ya, kalau sekarang umur 75 tahun itu memang sudah sepuh ya, sudah lansia. Tetapi ketika itu orang-orang masih berumur panjang, umur 75 tahun itu masih bisa, masih kuat untuk bepergian. Dan Allah memanggil Abraham pada usia. Tapi yang mau saya katakan saudara yang terkasih, ketika Allah memanggil Abraham dalam usia 75 tahun, pasti dia sudah punya kehidupan yang matang, keluarga yang matang. Ya, dia punya harta benda, dia sudah punya rumah, segala sesuatu yang selayaknya dimiliki oleh orang yang berusia 75 tahun itu pasti sudah dia miliki. Dan firman Tuhan juga menjelaskan ketika dia pergi juga, dia membawa para orang-orangnya, dia membawa juga harta bendanya dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat saudara-saudara yang terkasih, apakah benar zona nyaman dalam pandangan manusia itu juga zona nyaman dalam pandangan Tuhan? Kalau kita perhatikan ketika Allah memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya, dari kata pergi itu ada terkandung makna saudara-saudara. Sebenarnya kepergian dan panggilan Allah kepada Abraham itu untuk kebaikan Abraham itu. Kata pergi yang dikatakan Allah kepada Abraham itu adalah kata pergi untuk menyuruh, memerintahkan Abraham meninggalkan sesuatu yang kurang membuat dia baik sebenarnya. Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Karena ternyata Abraham tinggal dalam lingkungan orang-orang yang menyembah Baal. Dan keluarga Abraham juga itu hidup dengan menyembah Allah lain. Lalu Allah mengasingkan Abraham. Allah memilih Abraham. Allah menguduskan, membuat Abraham keluar dari itu, dan Allah mau menciptakan satu bangsa. Allah mau membentuk satu bangsa, membangun satu bangsa yang dimulai dan didasari dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Itu saudara sesuai kasih. Jadi ketika kita melihat seolah-olah wah Abraham kenapa ya? Abraham kok mau yang meninggalkan? Tidak sesuai kasih. Iman Abraham kepada Allah membuat dia memakai satu pemandangan, satu pemahaman dengan Allah bahwa dia juga harus meninggalkan kampung. Untuk apa? Untuk ikut dalam rencana Allah, dalam perjalanan keselamatan yang direncanakan. Abraham melihat itu dia imani, itu sebabnya dia taat. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Allah memanggil Abraham dan memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya dan mengikuti rencana Allah, setelah itu ada janji. Ada janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Yang pertama kita lihat di sini, dan saya percaya saudara-saudara juga sudah tahu. Allah menjanjikan kepada Abraham akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Membuat menjadi bangsa yang besar. Ketika itu kalau kita perhatikan dari pasal 11 ayat 30 sudah dijelaskan bahwa Sarah, istri Abraham itu mandi. Ketika Allah menjanjikan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, saudara bisa bayangkan bagaimana Abraham mengimani itu. Abraham diminta Allah untuk mengimani sesuatu yang mustahil. Jadi sebenarnya keberangkatan Abraham itu udah tujuannya nggak jelas. Tapi janji yang diberikan Allah itu kalau dipikirkan secara pikiran manusia itu mustahil. Dia akan diberikan satu tempat, dijanjikan tempat yang di sana membawa akan memberikan kebahagiaan, berkat untuk dia. Tapi tempatnya nggak tahu. Dia dijanjikan menjadi bangsa yang besar, tapi nyata-nyata Sarah istrinya sudah mandul. Dia dijanjikan memiliki nama yang masyhur, tapi dia disuruh meninggalkan tempat yang pasti dia sudah terkenal di lingkungannya.
bersama dengan Allah itu dimulai dengan iman dan ketakwaan. Dan Allah memberkati dia menjadi bangsa yang besar. Itu terwujud. Allah memberikan keturunan kepada dia. Walaupun dengan proses perjalanan yang sangat lama, penantian yang sangat lama, dan akhirnya janji itu terjadi. Janji itu ada. Abraham melihat janji itu terjadi dalam kehidupannya. Dia terus mengikuti proses, dia terus mengikuti ujian-ujian dalam proses perjalanannya sampai ini. Dan akhirnya dia diberkati. Dia diberkati, bahkan dijanjikan juga Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bahkan dikatakan orang yang memberkati Abraham juga akan diberkati. Saudara bisa lihat perjalanan berkat Abraham. Allah memberkati dia, lalu kemudian dia dijadikan berkat. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kemudian bahkan orang yang memberkati dia juga itu diberkati. Saudara sering terkasih, perjalanan bersama dengan Allah tidak pernah mengizinkan. Kalau Allah sudah memulai, Allah sudah mengajak kita berjalan bersama dengan Dia. Percaya, perjalanan kita selanjutnya tidak akan pernah mengizinkan. Mungkin kita menunggu lama, mungkin kita berjalan lama, mungkin kita mengalami proses yang panjang, tapi saatnya Allah akan menunjukkan janji itu. Allah akan menyediakan janji itu dan mewujudkan janji itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan taat. Saudara yang terkasih, mungkin saudara sekarang Tuhan sedang membimbing saudara sekarang ke dalam ke satu tempat yang mungkin saudara tidak mengerti. Mungkin saudara sekarang sedang dalam perjalanan ke satu tempat yang mungkin saudara tidak mengerti. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau beriman, mempercayakan seluruhnya pada Tuhan, maka perjalanan kita itu akan berkati. Kebanyakan orang takut untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, kebanyakan. Kalau kita perhatikan, padahal lalu pelayan Tuhan di gereja, para majelis, sebenarnya mereka sedang meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman dalam situasi pandemi ini dan datang ke tempat ini untuk satu pelayanan bersama dengan Tuhan. Dan percayalah apa yang dikerjakan itu, ketika kita meninggalkan zona nyaman kita dan kita mau bersama-sama berjalan dengan Allah, maka apa yang kita kerjakan itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa katakan ke sebelah kiri, ke pasangan saudara yang bersama-sama dengan saudara sekarang beribadah di rumah, apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan pasti diberkati. Kalau tidak ada sebelahnya, katakan pada dirimu sendiri. Amin ya. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita pada minggu ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya kita diberkati untuk menjadi berkat? Saudara yang terkasih, kita selalu sering sekali merasa tidak diberkati, bukan? Kita selalu mengatakan, aduh, kau tuh diberkati, saya tidak diberkati. Aduh, berkat kepada berkat Tuhan padamu itu sangat banyak, tapi saya kecil, sedikit. Kita selalu merasa tidak diberkati. Kita selalu mengatakan pada diri kita bahwa kita tidak diberkati. Bagaimana kita memahami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, yang pertama saudara yang terkasih, harus kita katakan pada diri kita sendiri, harus kita imani, dan kita harus melihat bahwa kita adalah orang yang diberkati. Jadi menjadi orang yang diberkati dulu, baru kita bisa memberkati orang
sekecil apapun, sedikit apapun harta yang saudara miliki menurut saudara, pasti ada berkat yang saudara bisa bagikan kepada orang lain. Pasti ada. Abraham diberkati, kemudian dia menjadi berkat, dan bahkan orang lain juga memberkati. Kita diberikan berkat segala sesuatu. Saudara bisa perhatikan, Abraham itu sama sebenarnya seperti orang Batak ya. Orang Batak itu berkat yang diberikan kepada orang Batak apa? Hamoraon, Hagabeo, Hasanato. Abraham juga seperti itu. Allah telah memberikan kepada dia Hagabeo, Hamoraon, Hasanato. Allah berikan. Saudara masih katakan saudara tidak punya berkat. Saudara masih katakan bahwa saudara tidak pernah diberkati Tuhan. Kasihan. Maka hidup kita setiap hari akan menjadi hidup yang bersungguh-sungguh, tidak pernah mengucap syukur. Kita selalu melihat ke atas, kita tidak melihat ke bawah. Bagaimana Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, kesehatan, anak-anak, keluarga, dan seterusnya. Apakah saudara masih mengatakan, saya tidak punya berkat untuk dibagikan kepada orang lain? Maka ketika saudara tidak punya apa-apa untuk dibagikan kepada orang lain, saudara masih bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Itu berkat. Ketika saudara mengatakan bahwa saudara tidak punya apa-apa untuk dibagikan, saudara masih punya berita sukacita, keselamatan yang harus saudara bagikan kepada orang lain. Itu berkat yang harus saudara bagikan. Saudara yang kasih, lama ya tinggal di rumah. Apakah saudara sekarang rindu untuk beribadah di gereja? Tunggu. Waktunya akan tiba. Kita akan bersama-sama berkumpul kembali. Tetapi bagaimana kita menikmati berkat Tuhan, itu yang penting. Ketika saudara beribadah di rumah bersama dengan keluarga, apakah saudara merasa saudara tidak diberkati? Diberkati. Tidak ada bedanya saudara. Semuanya bergantung kepada kita. Bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Abraham membangun terus relasinya bersama dengan Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kehidupannya dia juga jatuh. Ya. Dia jatuh tapi dia bangkit kembali. Terkadang dia kecewa juga. Tapi dia masih tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, mungkin saya mau katakan corona ini juga berkat ya. Berkat saudara yang dikasihi ya. Saya tahu bahwa ibu sekarang banyak sekali jadi chef ya. Pintar-pintar semua ibu. Luar biasa. Semuanya bisa menciptakan orang-orang yang kreatif. Itu berkat saudara. Saudara bisa memiliki sesuatu yang luar biasa dengan situasi ini. Maka dari itu, lihatlah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Hitunglah berkat Tuhan. Ketika kita menghitung berkat Tuhan dari hari ke hari dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat kepada orang lain? Lepaskan dirimu dari ikatan-ikatan yang membuat engkau tidak bisa melihat orang lain. Misalnya seperti ini. Keluarga saya masih lebih membutuhkan daripada orang lain. Anak-anak saya lebih membutuhkan daripada orang lain. Benar saudara-saudara yang terkasih. Orang-orang yang terdekat kita adalah tujuan berkat yang kita miliki yang paling terdekat bagi kita. Tapi apakah kita tidak bisa melihat? Lompat dong dari keluarga, lompat dong dari suku, lompat dong dari bangsa. Ada banyak orang-orang yang bisa kita berkati. Ketika kita melepaskan itu, ya, tembok-tembok itu, maka percayalah, engkau akan semakin dipakai Tuhan lebih heran lagi menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara jangan katakan, kenapa ya orang sana bisa membantu ya, bisa ikut ini ya, bisa ikut. Sekarang semuanya pada kita. Buka tembok itu. Runtuhkan tembok itu. Lihat bahwa banyak orang lain yang bisa saudara-saudara berkati dengan apa yang saudara-saudara terima dari Tuhan. Lalu yang ketiga apa saudara-saudara yang dikasih? Buang kata, tetapi Allah, tetapi Tuhan, aku kan masih begini. Tetapi Tuhan, aku kan hanya punya ini. Aku kan masih seperti ini. Buang kata itu saudara-saudara. Ganti dengan Tuhan, apa yang bisa saya lakukan?
spiritual yang sensitif. Kita harus peduli kepada orang lain. Lihat apa yang dibutuhkan orang lain. Saudara yang kekasih, itu saudara pernah membaca cerita itu ya. Suatu ketika ada keluarga yang kaya raya dan dia membantu, ada banyak orang di luar sana banyak. Tapi satu ketika tetangganya datang, dia mengatakan seperti ini, "Bu, bisa nggak kami minjem beras? Kami sudah nggak punya beras lagi." Bagaimana dia melihat yang jauh, tapi ada yang dekat, tidak yang dekat. Oleh karena itu peduli, mulai dari diri sendiri, oke. Lalu lingkaran selanjutnya, lalu lebih luas. Abraham juga seperti itu, saudara yang terkasih. Siapa yang pertama dia berkati? Anak kakaknya ya, si Lot. Dia ajak, yuk Lot, ikut bersama dengan saya. Dan Lot terberkati dengan Abraham. Setelah itu setiap orang yang dijumpai oleh Abraham itu diberkati. Berhenti mengatakan, Tuhan saya masih punya ini. Saudara, saya bukan mau ini ya. Sudah berapa lama mobil di rumah saudara tidak dipakai? Ketika kita stay at home, ya, ada teman yang mengatakan, aduh kas saya yang harga 1 juta, harga 2 juta, udah jamuran karena nggak pernah dipakai. Ya. Saudara sekarang mau bagaimana? Mau menjadikan berkat itu tertimbun akhirnya tidak berguna, atau mau membagikannya kepada orang lain? Itu semua tergantung pada saudara. Tetapi ketika saudara memiliki hubungan relasi iman kepada Allah, maka saudara akan membagikannya. Amin kan? Saudara yang kekasih, saya mau ajak saudara untuk melihat. Ini biasa. Dua orang pemuda yang ada di kitab Lukas ya. Yang pertama, pemuda yang orang kaya, ya, pemimpin orang Yahudi, tapi dia orang kaya. Lalu dia datang kepada Yesus. Dia mengatakan, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus mengatakan apa? Oh, lakukanlah peraturan perintah Allah, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong dan lain sebagainya. Lalu orang kaya mengatakan, oh saya sudah lakukan. Lalu kemudian Yesus mengatakan, oh tinggal satu lagi. Apa itu tinggal satu lagi itu? Dikatakan, jual. Ya. Semua ya, masih tinggal satu lagi kata, juallah harta yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Saudara, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia pergi, dia sendirian. Karena dia memikir, wah harta saya banyak sekali, maka nggak mungkin saya bagikan. Lalu dia pergi. Kemudian pasal yang berikutnya dari kitab Lukas, yang ini kisah orang kaya itu kitab Lukas awal. Pasal yang berikutnya Lukas 19, ada juga orang kaya. Mungkin saudara tahu itu orang yang pendek, manjat pohon ara, gitu ya. Sakeus, benar. Sakeus. Ketika dia bertemu Yesus, apa yang dia katakan? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara mau yang mana? Ya. Mau orang kaya yang pergi karena harus menjual hartanya untuk orang miskin, atau mau menjadi seperti Sakeus, membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin? Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak diberkati. Luar biasa berkat Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam titik terendah pun kehidupan kita ada berkat Tuhan. Sekarang bagaimana saudara mau memberkati orang? Anak-anak kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa. Keluarga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa. Diri kita sendiri bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa. Apakah harus dengan harta saudara? Tidak. Apakah hanya dengan kekuatan saudara? Tidak. Dengan suara, dengan perbuatan, dengan apa yang saudara miliki, saudara bisa menjadi berkat bagi orang. Sekarang tinggal ambil keputusan. Seperti Sakeus, dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dia memutuskan untuk mengimani apa yang Yesus katakan. Lalu dia menjadi berkat
Saudara kekasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan. Amin. Mari kita bisa berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.